selamat datang di UC Hotel UGM dalam acara diskusi publik The Commons dan Ekonomi Biru di Indonesia, menatap lautan untuk masa depan pembangunan berkelanjutan. Kita itu sering banget mendiskusikan terkait pengelolaan sumber daya alam di darat. Padahal kalau kita cek wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini 62%-nya adalah laut dan perairan. Jadi ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi kedaulatan. Bukan arah pembangunan ekonomi untuk segelintir orang gitu ya. Pendapatan nasional bertambah, namun pendapatan rakyat masing-masing ditekan serdang. Bukan itu. Blue economy bukan sekedar blue growth. Jadi kelembagaan macam apa ketika kita lihat basis ekonomi nelayan di pesisir semakin dilemahkan. Kelompok-kelompok nelayan itu hanya sebagai program dibentuk untuk mendapatkan bantuan. Tidak membangun basis kultur nelayan dalam tata kelola kolektif gitu ya. Pembangunan ini tidak boleh memundurkan kearifan lokal karena semangat ekonomi biru tadi sejatinya adalah lokalitas yang ini harus diperkuat untuk menjaga ruang agraria wilayah pesisir pulau-pulau kecil. Jadi sumber daya pesisir dan laut kita yang beragam dikelola secara berkelanjutan melalui ekonomi biru yang berbasis pengetahuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, menjamin lingkungan laut yang sehat dan memperkuat ketahanan demi kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Kegiatan ekonomi biru mencakup pelayaran maritim, perikanan dan budidaya perairan, pariwisata pesisir, energi terbarukan, desalinasi air, pemasangan kabel laut, industri ekstraktif dasar laut, dan perkembangan laut dalam, sumber daya genetik lautan, dan bioteknologi. Tidak ada politik buruh tanpa alam, tidak ada politik alam tanpa buruh. Yang menekankan keadilan iklim adalah keadilan reproduksi, yang menantang climate apartheid dan climate abolitionism. Blue economy itu mendorong ocean grabbing. Apa itu ocean grabbing? Proses yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya laut, sekaligus keberlanjutan hidup masyarakat yang cara hidup, identitas budaya, serta mata pencahariannya bergantung pada penangkapan ikan skala kecil. Negara-negara yang selama ini terlibat di dalam eksploitasi sumber daya laut, justru mereka juga yang memproduksi konsep blue economy. Jadi laut di dunia ini sebetulnya sudah sangat overexploited hanya oleh 100 perusahaan sebenarnya di dunia. Kalkulasi negara selalu menghitung apa yang akan didapat, tapi tidak pernah mengkalkulasi apa yang hilang. Kalau kita hitung, kita ini sebenarnya bukan untung, tapi bangkrut. Kenapa? Karena satu, masyarakat kehilangan ruang hidup. Kedua, ada kehancuran ekosistem. Yang ketiga, tambang kalau sudah habis, dia akan pergi, melahirkan bencana dan tragedi. Blue economy, kata kuncinya ekonomi sirkular gitu ya, tidak mau ada sampah, dan juga dia itu menekankan pada lokalitas pemerataan lah agar semuanya itu sejahtera dari sumber daya laut, khususnya nelayan yang 95% di Indonesia ini semua itu nelayan kecil. Semua ekosistem blue economy ini nggak akan berjalan ketika kelembagaannya tidak bekerja dengan baik. Instrumen pemerintah aja melakukan visibilitasnya nggak ada, mau bicara blue economy macam apa gitu. Jadi jangan sampai kita mengulang asimetris informasi itu. Ditambah misalnya diciptakannya mitos-mitos. Salah satunya mitos Nyi Roro Kidul. Itu diciptakan oleh Belanda untuk menjauhkan kita dari laut sebetulnya. Supaya kita takut ke laut. Ketika kemudian bahwa yang keluar dalam bentuk kebijakan yang sebetulnya tidak bisa lagi disebut bijak. Ketika itu hanya mementingkan para elit politik, hanya mementingkan mereka yang punya korporasi, mohon maaf, kita tengah menenggelamkan kehidupan kita bersama sebagai bangsa. Ternyata membahas laut tidak hanya membahas soal fisiknya, tapi juga membahas segi-segi sosial, kemudian juga membahas soal adat, istiadat dan lain sebagainya. Dalam perspektif sosiologi ternyata laut bisa ditarik atau didefinisikan dengan begitu kompleks. Jadi rigoritas yang mendefinisikan laut ternyata bisa diurai hari ini melalui event yang luar biasa. Kami mendapatkan wawasan baru terhadap seminar ini. Jujur materinya ini mungkin sangat jarang di seminar-seminar lain itu dibahas. Dan menurut saya ini relevan dengan lingkungan kita sekarang. Indonesia ini perlu untuk menggiatkan upaya blue economy untuk melestarikan lingkungan hayati dan lingkungan kelautan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa membawa manfaat lah untuk kebaikan bersama. Pengalaman ilmu dari pematerinya yang sangat luar biasa sekali. Dan kedepannya sebagai generasi muda kita harus bisa membangun ekonomi kelautan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, bye-bye.